Salam jumpa teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang etika dan hukum kesehatan reproduksi dengan topik khusus mengenai aborsi di Indonesia. Ya. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai aborsi ini, saya akan bagi dalam beberapa bagian dan outline kita seperti ini, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama adalah mengapa permasalahan aborsi ini perlu menjadi perhatian bersama, ya, perhatian bersama sebagai warga negara, anak bangsa, dan juga sebagai warga dunia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan aborsi? Yang ketiga, apa saja regulasi atau aturan hukum yang terkait erat dengan pengaturan tindakan aborsi di Indonesia? Ya, kita belajar yang di Indonesia saja ya. Yang keempat, bagaimana pengaturan umum tentang aborsi yang legal dan ilegal di Indonesia? Yang kelima adalah apa alasan-alasan yang mengemuka di dalam perdebatan etika dan moral terkait dengan aborsi ini. Dan yang keenam adalah apa saja determinan kejadian aborsi dan upaya pemecahan masalahnya di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, mengapa aborsi perlu menjadi perhatian bersama. Ya. Yang pertama teman-teman sekalian, ya, saya membaca publikasi atau paper yang ditulis oleh Gilda Sachs ya, dan kawan-kawan 2015 di The Lancet. Menarik dari risetnya dia, ya, proporsi kehamilan remaja yang berakhir dengan aborsi itu sekitar 17% di Slovakia, ini negara-negara Eropa ya, dan 69% itu di Swedia. Jadi yang tertingginya di Swedia, yang terendahnya itu di Slovakia ya. Ini kehamilan remaja yang berakhir dengan aborsi ya. Terlepas dari negara itu melegalkan aborsi atau tidak melegalkan aborsi, tetapi secara proporsi nilainya seperti itu ya dari risetnya Gilda Sachs. Kemudian yang kedua teman-teman ya, saya juga membaca publikasi yang ditulis oleh Jonathan Birk dan kawan-kawannya tahun 2018 ya. Dan dia menyatakan bahwa secara global itu antara tahun 2010 sampai tahun 2014 itu diperkirakan sekitar 62 per 1000 kasus kehamilan. Itu kasus kehamilan ini tidak diinginkan ya. Itu pada wanita usianya itu 15 sampai 44 tahun ya. Dan dari total ini sekitar 56% itu berakhir dengan aborsi ya. Nah, lagi-lagi ini ada aborsi yang memang dilegalkan di negara tertentu, ada yang tidak dilegalkan di negara tertentu. Tetapi faktanya demikian. Ada 56% itu berakhir dengan aborsi. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, di Indonesia ini saya membaca publikasi dari Guttmacher Institute ya tahun 2008 ya. Kehamilan yang tidak diinginkan atau ya ya orangnya tidak berniat untuk hamil tapi pada akhirnya hamil ya itu. Dan pasti ini perempuan ya, itu terjadi pada perempuan yang menikah itu sekitar 66% ya. Sedangkan yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, itu terjadi kehamilan yang tidak diinginkan itu sekitar 34% ya. Dan peristiwa kehamilan ini teman-teman, itu terjadi pada usia ya beragam usia ya, termasuk usia produktif maksudnya. Tapi terbanyak itu pada usia 20 sampai 29 tahun, itu sekitar 46%. Dan usia 30, sorry, ini maksudnya 39 ya, bukan 19. 30 sampai 39 tahun sebesar 37%. Ya. Nah, teman-teman sekalian, aborsi ini juga ya, itu menyumbang angka kematian ibu ya, dan di ujungnya nanti ada angka kematian bayi juga ya. Kalau kematian ibunya sendiri itu sekitar 11 sampai 15% itu kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman ya. Ada aborsi yang tidak aman. Jadi bayangkan teman-teman sekalian, aborsi ini luar biasa ya. Ada kehilangan nyawa di sana dan juga mungkin ada masalah psikologis, masalah sosial dan ya banyak masalah yang lain ya. Karena kehamilan yang tidak diinginkan, ya aborsi yang tidak aman akhirnya berdampak pada kematian. Dan mungkin juga kalau tidak terjadi kematian adalah ada gangguan-gangguan kesehatan ya ketika hidup ya, mungkin cacat dan sebagainya. Nah, beberapa fakta-fakta ini seharusnya membawa kita untuk memberi perhatian lebih terhadap aborsi, khususnya di Indonesia dan mungkin pula di setiap provinsi atau kabupaten. Memang kasus-kasus aborsi seperti ini ya banyak yang ya kita ketahui setelah meninggal ya. Banyak yang mungkin tidak dilaporkan ya karena dianggap sebagai suatu pidana karena kita tahu di Indonesia kan
Tidak seperti di negara-negara lain yang melegalkannya. Kita ada aturan khususnya yang nanti kita akan pelajari pada bagian setelah ini ya. Nah, teman-teman sekalian, dari data-data ini tadi ya, mestinya kita memberi perhatian lebih. Ya. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua yang mungkin bergerak di bidang kesehatan, ya, terutama kesehatan reproduksi, mari kita bekerja keras supaya aborsi, terutama aborsi yang tidak aman ini perlahan-lahan menjadi berkurang dan kita tidak lagi ada dalam situasi yang selalu menjadi pusat perhatian gara-gara kematian ibu ya atau masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya lainnya yang ada kaitan dengan aborsi ini. Nah, kita masuk ke bagian kedua, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Ya, ini saya kutipkan dari Grimes and Stewart, ya, tahun 2009. Ya, dia mempublikasikannya di jurnal, ya. Dan mereka ini berafiliasi dengan American Medical Association, ya. Grimes and Stewart bilang begini, ya. Aborsi atau penguguran kandungan dalam bahasa Latinnya atau abortus adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau fetus atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian. Jadi saya meng-highlight atau membuat tebal berakhirnya kehamilan, dikeluarkannya janin ya sebelum dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup ya di luar rahim dan mengakibatkan kematian ya. Ini definisi yang luar biasa yang dibuat oleh, maksudnya yang dirangkum oleh Grimm and Stewart terkait dengan istilah aborsi yang di luar sana sebenarnya terlalu banyak definisi yang dibuat oleh berbagai macam para ahli ya. Nah, saya kutipkan lagi satu dari ahli Indonesia ya, ini dari Noto Atmojo, Sukijo Noto Atmojo. Aborsi adalah keluar atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu ya, sebelum waktunya. Jadi sebelum waktunya. Yang normalnya sekian 9 bulan sekian hari ya, dikeluarkan sebelum waktunya, berarti ini adalah aborsi ya. Kemudian teman-teman sekalian, aborsi ini dapat terjadi secara spontan dan juga bisa terjadi secara buatan ya. Apa yang dimaksud dengan spontan? Spontan itu artinya mekanisme alamiah, keluar akibat keguguran, ya, keguguran karena tabrakan, keguguran karena lompatan dan sebagainya, ya, ya adalah beberapa variabel-variabel yang secara fisik mempengaruhi sehingga terjadi keguguran, ya. Nah, yang satunya memang buatan, ya. Nah, yang buatan ini seperti apa? Ya, buatan ini sering disebut sebagai terminasi kehamilan. Dan ada yang bersifat legal sesuai dengan ketentuan hukum dan ada yang ilegal ya atau yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ya. Nah, teman-teman sekalian ya, kita akan lanjutkan ke seperti apa sih ya aborsi buatan yang bersifat legal atau yang sesuai dengan ketentuan hukum dan yang ilegal itu seperti apa. Nah, tapi sebelum ke sana kita perlu lihat karena untuk ukuran legal dan tidak legal itu kita mendasarkannya kepada regulasi atau aturan hukumnya. Nah, bagaimana dengan aturan hukum yang di Indonesia? Teman-teman sekalian, saya mengidentifikasinya ada kurang lebih 3 yang utama. Ini yang utama yang terkait langsung dengan pengaturan aborsi. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini tentang peraturan hukum pidana atau yang kita kenal sebagai KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan yang ketiga ada peraturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Di dalam tiga aturan ini, itu spesifik disebutkan terkait dengan aborsi atau bagaimana upaya untuk mengakhiri kehamilan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam hukum ya, Undang-Undang Nomor 1 atau yang KUHP ini kita sebut sebagai lex generalis, yaitu mengatur berbagai macam ketentuan pidana secara umum ya. Ya, termasuk mengatur tentang aborsi tadi dan di sana ada pelarangannya ya dan ada sanksi hukumnya ya. Kemudian yang Undang-Undang Kesehatan kita sebut sebagai lex specialis atau bagian yang khusus dari peraturan hukum ya terutama hukum pidana terkait dengan aborsi ini ya karena di dalamnya secara jelas disebutkan ya pengecualian yang boleh dilakukan atau yang seharusnya dilarang tetapi boleh dilakukan. Nah, ini dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sehingga
terkait dengan aborsi memang lex spesialisnya atau aturan khususnya adalah undang-undang kesehatan. Nah, di dalam hukum teman-teman sekalian ada beberapa asas-asas hukum ya. Nah, salah satu yang terkenal di pidana juga adalah lex specialis derogat legi generalis. Jadi kalau sudah ada aturan yang bersifat khusus yang mengatur itu, maka dia akan mengesampingkan yang bersifat umum. Kalau dia sudah diatur khusus akan mengesampingkan. Mengesampingkan nih kalau ada pengecualiannya, sedangkan yang berlaku umumnya tetap ya. Nah, itu mungkin sedikit tambahan pengetahuan mengenai asas hukum bagi teman-teman sekalian. Nah, yang peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan ya. Nah, teman-teman yang menonton video ini nanti tolong download seluruh undang-undang ini dan kemudian pelajari aspek-aspek hukum ya, pengaturan-pengaturan mengenai aborsi ini ya, baik di KUHP, di Undang-Undang Kesehatan maupun di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini ya. Oke, kita lanjut ke topik yang lebih spesifik, aborsi buatan. Kalau tadi kan ada spontan, ada yang buatan. Spontan tadi mekanisme alamiah terjadi keguguran ya. Nah, yang buatan ini ada dua, legal dan ilegal ya di Indonesia. Nah, seperti apa yang legal? Teman-teman sekalian, sejatinya aborsi itu setiap orang dilarang melakukannya ya. Baik di dalam KUHP maupun di dalam pasal 75 ayat 1 ya. Undang-Undang Nomor 36 atau Undang-Undang tentang Kesehatan. Jadi pada umumnya itu dilarang ya, atau secara umumnya itu dilarang di Indonesia ya. Ya, saya tidak tahu di negara lain. Nanti teman-teman bisa cari browsing untuk mencari situasi negara lain. Karena negara lain ada banyak yang melakukan pelegalan ya. Nah, ketentuan umumnya dilarang ya. Namun larangan ini memiliki pengecualian ya. Ada kecualinya. Nah, kecualinya apa? Nah, kecuali yang pertama adalah harus ada indikasi kedaruratan medis. Nah, kedaruratan medis ini biasanya dinilai oleh petugas kesehatan atau tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, melihat apakah masalah yang ada itu mengancam nyawa ibu ya, atau yang mengandung penyakit bawaan atau catat yang luar biasa ya, yang nanti tidak akan membuat apa ya, kehidupan, atau kalau dia misalnya nanti dilahirkan itu tidak akan sempurna atau malah menambah atau bisa menyebabkan kematian gitu maksudnya ya. Nah, ini kedaruratan medis. Nanti teman-teman bisa nanti lihat di Undang-Undang Kesehatan dan juga di peraturan pemerintah tadi ya. Ini kedaruratan medis. Yang kedua, pengecualiannya adalah kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban ya. Jadi di dalam hukum pidana di Indonesia ya, secara umum dilarang melakukan aborsi, tapi ada pengecualian untuk dua hal. Indikasi kedaruratan medis dengan segala macam syaratnya, dan dua, kehamilan akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Nanti teman-teman baca di pasal 75 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk secara umum saja saya akan singgung sini untuk yang legal ya, atau yang memenuhi ketentuan hukum tadi, ini syarat umumnya. Yang pertama, dilakukan atau tindakan aborsi tadi dilakukan sebagai tindakan terapeutik atau tindakan pengobatan, tindakan medis gitu ya. Ini yang legal. Yang kedua, aborsi tadi yang legal ini harus disetujui oleh ibu hamil atau yang mengandung tadi, dan atau suami, dan atau keluarga ya. Nah, perkecualian kalau pada korban pemerkosaan kan dia tidak punya suami ya, berarti dia tidak membutuhkan persetujuan suami, mungkin ibunya sendiri. Nah, kalau ibunya tidak bisa memberikan suatu persetujuan ya, tidak bisa menandatangani inform consent ya, karena satu dan lain hal ya, maka yang melakukan persetujuannya itu adalah keluarga. Nah, ini yang kedua ya, untuk aborsi buatan yang legal ya. Yang ketiga, harus disetujui secara tertulis oleh dua dokter yang berkompeten. Dokter dalam hal ini tenaga medis yang diberikan kewenangan untuk melakukannya ya. Jadi harus disetujui secara tertulis oleh dua dokter yang berkompeten. Tujuannya untuk apa? Untuk betul-betul memeriksa atau menilai, melakukan asesmen terhadap indikasi kedaruratan medis ini. Kalau pendapat satu orang kan bisa saja keliru ya, maka perlu lebih dari satu orang. Ya, itu maksudnya disetujui secara tertulis. Yang berikut dilakukan di vaskes yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.
Dalam hal ini ya Kementerian Kesehatan, ya, karena yang tahu dan bisa memberikan pengakuan terhadap vaskes atau penyedia pelayanan kesehatan itu adalah Kementerian Kesehatan. Nah, di sini juga ada ketentuan khusus teman-teman sekalian. Jika hati nurani dokter tidak mau melakukannya, maka dia bisa mengundurkan diri. Ya. Jadi kalau ada teman-teman dokter yang menonton video ini, ya ada ketentuan di dalam undang-undang ini ya. Kalau secara nurani merasa saya tidak mau melakukan, maka bisa mengundurkan diri. Nanti silahkan serahkan tugas itu ke teman sejawatnya yang lain. Ya. Nah, yang berikut lagi teman-teman sekalian, ya, usia kehamilan paling lama 40 hari sejak HPHT, hari pertama, hari terakhir ya, untuk korban pemerkosaan. Jadi kalau misalnya sudah melewati 40 hari, ya maka pengecualian yang nomor 2 ini menjadi tidak berlaku, ya. Pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Jadi paling lama 40 hari. Ini ada di dalam pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014, ya. Nah, ini syarat-syarat yang legal ya untuk aborsi, ya, aborsi buatan ini, ya. Nah, satu lagi mungkin ini tambahan saja, saya tadi lupa, untuk indikasi atau indikasi kedaruratan medis itu harus dideteksi sejak dini, sejak awal kehamilan, bukan tiba-tiba ini apa ya, sudah mau melahirkan, oh ini ada kedaruratan medis ya. Jadi di dalam undang-undangnya itu disebutkan bahwa itu diidentifikasi sejak dini, artinya sejak awal kehamilan ya. Proses mulai kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga dan seterusnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang ilegal. Nah, yang aborsi buatan yang ilegal seperti apa? Ya, tentu yang tidak memenuhi seluruh unsur atau aspek yang legal tadi. Ya. Nah, jadi bukan sebagai tindakan terapeutik, dipijat-pijat, ya, atau diberi minuman tradisional, ya, dilakukan oleh tenaga yang tidak berkompeten, di fasilitas yang tidak diakui, ya, ada pemaksaan di dalamnya, ya, dengan usia kehamilan yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ilegal ini berakibat seseorang yang melakukannya atau turut serta yang membantu juga akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya. Nah, kalau terbukti maka ada sanksi pidana di sana. Ya. Pidana penjara dan juga mungkin ada pidana-pidana tambahan yang lain. Nah, itu kira-kira syarat-syarat umum ya atau ketentuan umum dan syarat umum bagi aborsi buatan ya, legal maupun ilegal yang ada di Indonesia. Tentang hal-hal yang teknis nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya, membaca di undang-undang, saya kira sudah sangat jelas di berbagai pasal. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang umum supaya menjadi rambu-rambu bagi kita yang tertarik untuk mempelajari tentang aborsi atau punya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan aborsi di Indonesia. Ya. Yang berikut teman-teman sekalian, kita masuk ke perdebatan etika dan moral seputar aborsi. Ya. Memang di dunia ini ada kelompok yang pro aborsi, ada kelompok yang kontra dengan aborsi. Ya. Nah, kalau kita identifikasi di dalam literatur-literatur, ada dua golongan besar sebenarnya. Golongan pertama yang kita sebut sebagai kelompok pro-life atau yang tidak setuju adanya aborsi. Ya. Ini disebut golongan pro-life. Kemudian yang kedua, ini disebut sebagai golongan pro-choice, ya, atau yang setuju dengan adanya aborsi. Artinya pilihan. Aborsi itu boleh dilakukan atau tidak boleh. Itu menjadi pilihan masing-masing individu. Nah, kita akan lihat alasan-alasan yang mengemuka di dalam perdebatan etika dan moral seputar ini dari sisi pro-life terlebih dahulu. Nah, kelompok pro-life percaya seperti ini, teman-teman. Janin, fetus ya, ini mohon maaf ini ada kesalahan tulisan, atau embrio manusia yang ada di dalam kandungan ini merupakan makhluk hidup yang tidak bersalah. Jadi dia punya asumsi dasar seperti itu. Karena dia merupakan makhluk hidup yang tidak bersalah, dianggap sebagai manusia gitu ya. Maka janin tadi atau fetus atau embrio ini memiliki hak untuk dilahirkan hidup. Memiliki hak. Jadi tidak, aborsi tidak boleh dilakukan ya. Nah, salah satu lagi alasan golongan yang pro life adalah tidak ada ajaran agama yang membolehkan ya. Seluruh ajaran agama itu terutama agama-agama besar di dunia ya, itu mengajarkan kehidupan itu harus diselamatkan ya. Jadi tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh gitu ya. Karena aborsi itu dianggap membunuh kehidupan atau menghilangkan kehidupan. Nah, karena tidak ada ajaran agama yang membolehkan kehidupan harus diselamatkan, ini
didasarkan juga pada salah satu yang mendasar, hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk mengambilnya kembali. Ya. Jadi bukan manusia. Jadi segala macam argumen dari sisi medis tadi misalnya, oh ada indikasi kedaruratan medis, tahu bahwa ini nanti akan meninggal. Kalau dipertahankan, kalau ada kanker dan sebagainya, maka ibu ini akan meninggal nanti. Ya. Jadi daripada seperti itu ya harus ada satu yang jadi korban. Orang-orang yang pro-life akan mengatakan bahwa itu hanya sebuah perkiraan. Pada akhirnya Tuhan yang memiliki hak untuk mengambil hidup seseorang. Nah, ini terutama teman-teman atau golongan yang pro-life yang sangat keras ya, yang sangat kuat. Memang ada sih golongan pro-life yang sedikit moderat yang membolehkan adanya indikasi medis. Tapi ada golongan pro-life yang betul-betul sama sekali tidak membolehkan aborsi. Jadi mau kedokteran memberikan alasan kedaruratan medis pun mereka tidak menganggap. Yang mengambil nyawa itu Tuhan. Jadi kita boleh diagnosa dengan oh akan ada begini, 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 kemungkinan besar akan begini, cacat dan hidup tidak produktif atau akan meninggal dunia. Kembali lagi hanya Tuhan yang punya hak. Semua itu hanya perkiraan. Ya. Jadi di pro-life ada yang sangat keras dan memang ada yang moderat. Tapi kira-kira alasan yang mengemuka dari golongan pro-life, ya 4 ini. Janin itu merupakan makhluk hidup, manusia yang tidak bersalah, dia memiliki hak untuk dilahirkan, ya. Tidak ada ajaran agama yang membolehkan terjadinya pembunuhan, ya, karena manusia kalau aborsi tadi adalah mematikan, berarti dia sama dengan membunuh. Nah, kehidupan harus diselamatkan dan hanya Tuhan yang punya hak untuk mengambilnya kembali. Nah, itu kira-kira 4 yang mengemuka. Nah, bagaimana dari pro-choice? Yang setuju bahwa aborsi itu pilihan. Orang silakan memilih mau aborsi atau tidak aborsi, terserah. Boleh memilih. Nah, alasan mendasar mereka ini bertentangan dengan yang pro-life. Janin, fetus atau embrio ini manusia itu bukan makhluk manusiawi. Artinya dia belum manusia seutuhnya, sehingga dia tidak boleh sehingga dia bisa diperlakukan sebagai bukan manusia. Artinya segala sesuatu yang namanya hak itu melekat kalau dia manusia. Nah, kalau dia bukan manusia berarti haknya itu belum bisa dia peroleh. Nah, ini asumsi dasar di dalam argumen pro-choice. Bukan makhluk manusia. Nah, kalau mereka itu biasanya membuat definisi ya, manusia itu harus punya pikiran, perasaan, kehendak. Jadi kalau belum punya ketiga-tiga itu ya, berarti tidak bisa dianggap sebagai manusia. Tapi pro-life kan menganggap bukan itu jadi elemen dari yang namanya manusia. Ketika ada kehidupan, pertemuan antara sperma dan ovo, terjadi konsepsi, pembuahan, ya berarti sudah jadi manusia. Tapi kelompok pro-choice memandang itu bukan manusia seutuhnya. Ya, sehingga hak-hak yang harusnya melekat pada manusia seutuhnya tidak pantas untuk dilekatkan atau diperlakukan pada janin, atau fetus atau embrio. Asumsi dasarnya begitu. Yang kedua, karena dia bukan manusia seutuhnya, maka janin tidak punya hak. Yang punya hak yang harus dikedepankan itu adalah perempuan yang mengandungnya. Yang ada hak itu perempuan. Jadi perempuan itu mau tubuhnya bagaimana. Itu adalah otoritas dari perempuan atau dari wanita yang mengandung tadi. Janinnya tidak punya hak. Yang punya hak adalah perempuan. Jadi kalau perempuannya mau, saya tidak menginginkan anak ini, ya diaborsi saja. Nah, itu hak perempuan. Ini argumen dari pro-choice yang setuju aborsi. Aborsi jadi pilihan. Seseorang boleh memilih untuk aborsi, boleh memilih untuk tidak aborsi. Kemudian, yang menarik juga dari kelompok pro-choice adalah jika lelaki yang menghamili bisa kabur, tidak bertanggung jawab begitu ya, tidak dipidana dan sebagainya, mengapa perempuan yang harus menanggung segala derita? Ya, karena yang mengandung perempuan, laki-laki kan tidak bisa mengandung. Nah, ini juga dari pro-choice. Oleh karena itu perempuannya supaya dia tidak menderita, dia harus diberikan pilihan, choice, supaya aborsi atau tidak. Gitu. Jangan dibatasi dengan undang-undang supaya tidak boleh aborsi. Kelompok pro-choice bilang ya daripada dia menanggung derita. Ini terutama untuk korban pemerkosaan ya. Maka dia harus diberikan choice. Nah, yang berikut lagi dari teman-teman yang
golongan pro-choice ini, aborsi itu maksudnya aborsi yang ilegal kan sudah sering terjadi di mana-mana begitu ya, di kota-kota. Dia mau pergi ke dokter takut, perasaan malu, minder dan segala macam. Ya akhirnya dia menempuh cara-cara yang tidak aman ya, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar ya, dengan berbagai macam alat ya, akhirnya terjadi cara-cara yang tidak aman, pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat. Nah, golongan pro-choice memandang daripada orang-orang yang aborsi ilegal tidak aman ini dikejar-kejar oleh halangan aturan dan segala macam, akhirnya memilih jalan pintas, sebaiknya dilegalkan saja supaya aman semuanya. Toh aborsi terus terjadi. Nah, begitu kira-kira dari golongan pro-choice. Teman-teman ada di golongan mana? Pro-life? Pro-life yang ketat atau pro-life moderat? Atau teman-teman ada di golongan pro-choice yang memberikan pilihan? Silakan, mau aborsi bagi perempuan atau tidak, itu haknya perempuan. Nanti tulis di kolom komentar ya, apa pendapat teman-teman tentang dua kelompok ini. Oke teman-teman, dari perdebatan tadi ya, saya ingin menjelaskan lagi, meskipun perdebatan itu terus terjadi dan aborsinya juga terus ada di sekitar kita, maka kita sebagai orang-orang yang memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan masyarakat harus punya upaya untuk menangani masalah aborsi ini ya. Permasalahannya seperti apa dan bagaimana pemecahannya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa aborsi terutama yang kehamilan yang tidak diinginkan dan yang tidak aman ini kan banyak terjadi karena kehamilan di luar nikah, ya nah. Ada yang pacaran ya karena jatuh dan sebagainya, cara-cara yang tidak aman akhirnya kehamilan ya. Karena malu dan segala macam akhirnya memilih cara-cara pintas tadinya. Kehamilan di luar nikah. Sehingga terjadi aborsi. Kemudian ada masalah sosial ekonomi ya. Mungkin kehamilannya sudah nikah ya, dalam pernikahan, tapi mereka tidak punya akses untuk mencari alat kontrasepsi atau tidak punya akses untuk membeli alat kontrasepsi dan sebagainya. Akhirnya istrinya hamil lagi ya. Ini menjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Sebenarnya hanya untuk fungsi rekreasi, hanya untuk senang-senang, tiba-tiba hamil lagi. Nah, ini menjadi masalah sosial ekonomi kita ya, terutama di golongan-golongan yang memang miskin. Jadi dia punya anak yang banyak, tapi dia tidak punya pendapatan untuk menafkahi ya. Jadi stres sendiri. Jadi ketika hamil lagi, aduh, anak ini tidak diharapkan. Anak kehamilan ini tidak diinginkan. Ya. Ini gara-gara pendapatan kemiskinan ya. Menurunkan akses, terjadi aborsi. Memiliki banyak anak, jadi sudah tadi pendapatannya sedikit, anaknya lahir terus, banyak anak, hamil lagi. Kalau begitu aborsi. Saya tidak mampu memberikan mereka makan lagi. Tidak mampu memberikan mereka pendidikan yang cukup lagi. Tidak mampu memberikan mereka pelayanan kesehatan yang baik. Sebaiknya diaborsi saja. Nah ini determinan atau penentu kejadian aborsi. Ya, faktor-faktor risikonya. Yang berikut, ya karena pemerkosaan. Ya. Orang jalan-jalan diperkosa banyak orang. Mungkin dia sedang dalam masa kesuburan. Ya, terjadi pembuahan. Akhirnya kehamilan akibat perkosaan. Ini juga bagian yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Ya. Nah, nanti lain waktu kita akan bicara lebih banyak tentang pemerkosaan ini. Ya. Nah, bagaimana pemecahan masalahnya, teman-teman? Ya, tentu perlu ya dari sekarang ada pendidikan seks yang adekuat ya dengan mungkin peningkatan untuk program KB sehingga tadi bisa mengantisipasi kehamilan di luar nikah dan juga mengatasi tadi masalah sosial ekonomi. Kalau sudah miskin, sudah susah ya memang diupayakan supaya kelahiran itu tidak terlalu banyak ya. Karena nanti akan kesulitan bagaimana menafkahi, bagaimana membuat mereka punya pendidikan yang cukup, bagaimana mereka punya akses kesehatan yang cukup. Jadi kita perlu pendidikan seks, pendidikan seksual ya. Ini bukan pendidikan dalam konteks hubungan yang erotis, bukan, tapi pendidikan bagaimana seharusnya merencanakan keluarga ya. Nah, dan juga bagaimana seharusnya bertindak sebagai remaja yang punya pengetahuan dan siap untuk menjadi pasangan usia subur yang
yang produktif begitu. Program KB harus digalakkan. Saya lihat pemerintah sekarang sudah banyak membuat kampung-kampung KB. Ya. Ini mungkin upaya pemecahan yang pertama. Yang kedua, ya pemerintah perlu menjamin hak-hak reproduksi sesuai undang-undang ya. Hak-hak reproduksi itu seperti apa? Ada di dalam undang-undang kesehatan, ada di dalam peraturan pemerintah tadi ya, nomor 60 berapa tadi? 64 atau 61 tadi ya. Itu ada hak-hak reproduksi di sana yang harus dipenuhi, harus dijamin oleh pemerintah ya. Termasuk bangun puskesmas, bangun poliklinik di mana-mana ya, termasuk alat kontrasepsinya harus didistribusikan ya, bentukan kampung KB dan segala macam supaya masalah-masalah kesehatan reproduksi ya, baik dari remaja kemudian masuk ke wanita usia subur ya, kemudian masuk ke pernikahan, kehamilan, ya, kelahiran, pasca kelahiran, itu semua dalam siklus reproduksi itu harus dijamin oleh pemerintah ya. Kemudian perlu ada penyediaan fasilitas untuk konseling khusus karena ya kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus uh, penculikan yang berujung kepada pemerkosaan itu penting sekali untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban ya, yang mengalami trauma secara psikologis. Yang berikut lagi teman-teman ya, secara umum memang akarnya ada di ekonomi. Perbaikan ekonomi ya. Perbaikan ekonomi supaya meningkat pendapatan. Kalau pendapatan semakin tinggi, orang makin banyak pilihan untuk berkontribusi, makin banyak pilihan untuk tetap produktif, makin banyak pilihan untuk ya menempuh pendidikan, ya akses ke layanan kesehatan ya. Perlu ada perbaikan ekonomi. Ekonomi menjadi hal yang salah satu hal yang sangat mendasar. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini saya kira pembahasan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di-share video ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.